Suster Aprilia udah join kembali. Udah, Ada Pak. Ibu Kris Udah, Pak. Laveni, Suster Stevi di sini masih di pinggir pantai. Ada ya Bu Yuyun, ada Suster Katrolina, ada Ibu Adria yang sedang libur di pinggir kolam. Ya, Di kolam terus, Pak. Pas oh, kecebur, Bu. siap-siap berenang ini. Takut otaknya Suster, panas tinggal nyebur dia. Suster Stevi ya asik ya Tinggal nyebur, Pak. pantainya itu ya. Angin sepoi-sepoi. Nah, tapi ada juga Ibu Veyo masih di dapur. Ya, oh masih di pendopo ini kayaknya, pendopo rumah ini. Soalnya di asrama polisi, Pak, jadi Oh oke, keadaannya seperti itu. luar biasa ya, luar biasa Ibu. Ya. Di, di Jakarta atau di mana, Bu Di Veyo? Manado. Oh, oke. Di Manado. Iya. Kalau Pak Sinaga ini dia lagi ada di Amerika itu ya. Iya. Ya, Pak, di samping kedutaan Australia, Pak. Beduk, Oh, weh, luar biasa. Pak Sinaga makan orang. Iya, 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 iya. Jadi Bu Yanti selama malam ini kita ini ya kita ya dia asistennya, ya, risetnya bisa mix metode nanti ya, kualitatif. Jadi penting nih kalau suster Bapak Ibu yang perawat, ya nanti jadi entah itu ambil manajemen leadership atau penting selama S2 ini kuasai kuanti kuali. Kalau dirasa bisa cukup ya ambil aja. Saya bangga semester ini ada satu yang saya bimbing di Carolus ya. Dia riset mixed methods ya. Suster ya dari Pontianak, Suster Marcelina. Mungkin satu biara ya dengan uh, suster atau biara dengan suster Steffi sepertinya ya. Jadi dia bagus ya, semangat ya, tekun sekali. Sudah ujian pecah telur itu untuk manajemen. Dan mengapa ini penting kalau nanti jadi konsultan, riset, atau jadi mau apply dana ke Australia, ke luar negeri, itu mereka mensyaratkan penelitinya ada aspek kualitatifnya. Jadi tidak cukup kalau hanya kuanti. Karena seperti yang saya sudah sampaikan ada keputusan politik tahun 2002 di Amerika, riset-riset yang didanai mereka ada kualitatif. Jadi NVivo ini salah satu tools yang sudah dipakai secara global, tapi memang di Indonesia ini masih sedikit mahasiswa yang mengenalnya. Ya, semoga perkuliahan malam ini ya kuliah tamu dengan saya ini bisa membantu ya cara kerjanya seperti apa. Nah, gitu. Nah, kita kembali lagi dulu ya ke Ibu Yanti, silakan. Coba kita lanjutkan. Suara saya oke? Oke, Pak. Oke banget, Pak. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita coba visualisasi ya, visualisasi tadi ya. Ini namanya cross case analysis. Jadi, kalau riset kualitatif tidak cukup hanya visualisasi tadi, tema-tema tadi nggak cukup. Jadi kita harus selalu lebih detail menjelaskannya. Nah, sekarang kita coba lihat attitude. Nah, ya, sikap mereka ini kan banyak yang negatif ya, ada hampir 500 ungkapan negatif. Tapi kita tidak tahu siapa nih yang bersikap negatif. Oleh karena itu, kita coba melakukan visualisasi dengan cross case analysis. Caranya, apakah sudah record ini? Sudah, Pak. Sudah ya, oke baik. Nah, klik kanan di negatif, klik kanan negatif, lalu pilih visualize, lalu pilih
chart coding by attribute value. Oke. Nah, lalu X aksisnya kita pilih. Ya. Oke, kita pilih person ya. Mereka beri nama person ya. Person. Klik kanan, klik tanda positif itu. Person. Lalu pilih age group. Nah, age group. Oke. Oke. Ya, lalu all attribute values itu kita ganti dengan yang di tengah itu ya, except unassigned. Nah, oke. Percentage coverage-nya diganti dengan jumlah ungkapannya saja. Ya, number of coding references. Oke. Pilih oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa oh, yang bersikap negatif ini yang usia 50-59. Sehingga kita bisa bandingkan. Ya, siapa yang bersikap negatif itu ya. Tuh. Bisa ikut ya maksudnya ya. Nah, kita bisa ganti juga ya. Ganti ini silakan ganti grafik di atas tadi. Ya, kita bisa ganti dengan mana-mana aja yang pilih. Coba pilih bar. Bar yang coba yang satunya. Ya, satunya lagi. Ya, oke. Nah, ini kita bisa mungkin lebih mudah ya. Kalau mau hilangkan judulnya tadi, klik include title. Jadi kita bisa double klik misalnya ungkapan 30 sampai 39 itu. Apa ungkapan mereka? Sikap negatif mereka seperti apa? Nah, kita double klik. Nah, jadi kita bisa ambil kutipan-kutipannya. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita coba lihat tadi paper kita itu ya. Coba kita selalu ya, kita lihat papernya. Nah, kita tadi ada dua ya, perawat tadi. Coba lihat yang coach-nya tadi, maksud saya coach-nya. Nah, bukan di data di coach itu. Oke, saya jelaskan dulu coach ya. Ini yang kita sebut coach ya. Coach itu kata utama atau frase singkat. Misalnya kinerja pelamar, nah itu coach, frase singkat. Ya, nggak boleh panjang-panjang. Jadi makna dari ungkapan-ungkapan yang ada. Nah, jadi makna dari ungkapan itu. Nah, kita baca ungkapan lalu kita coach. Nah, jadi kita tadi lihat keadilan itu ada 5 ungkapan. Tapi dari siapa aja? Coba klik kanan. Klik kanan. Oke, visualize. Pilih di bawah, visualize. Bawah lagi, ya visualize. Iya, Pak. Code, ya, by attribute values. Oke. Nah, kita ganti. Pilih informan. Tadi kita beri informan. Coba gendernya misalnya. Oke. Oke, lalu ganti itunya dengan pilih yang itu, Except persentasenya diganti. Oke, coding lalu reference. pilih Oke. oke. Nah, di sini ungkapan ya dari laki-laki perempuan ya kita bisa bandingkan begitu. Oke. Oke ya. Nah, jadi penting kita melakukan cross case analysis, jadi membandingkan apa yang kita mau bandingkan. Oh, ini keadilan tidak hanya diungkap oleh informal laki-laki, tapi juga oleh perempuan. Gitu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Pak, mau tanya dong, Pak. Silakan. Yang untuk coach itu artinya kalau misalkan kita, dia per itu ya Pak, per jurnal. Kalau kita misalkan ada jurnal 3, berarti kita bikin coachnya itu 3. Bukan 3 jurnal ya di sini. Tadi jurnal itu seperti Oh iya, paper. informan ya. Nah, Hmm. ya kalau itu tapi paper atau apapun bisa kita code satu-satu begitu ya. Hmm. Nah, coba ulangi Ya, lagi pertanyaannya gimana, jadi Bu? artinya kalau misalkan kan saya punya 2 paper, misalkan ini kan case-nya, kalau yang ini kan apa namanya, papernya 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia ya Pak ya.
Ya, Artinya kalau kita bikin kayak misalkan itu berarti harus dipisah ya, supaya dia bisa bisa apa ya, bisa mendetek gitu loh. Atau gimana? Kalau misalkan papernya dua dua tapi bahasa Indonesia semua bisa nggak Pak? Kita oh jadiin bisa, satu, bisa, bisa? bisa, bisa. Oh, Nah, oke, oke, makasih Pak. baik, bisa. Jadi banyak hal ya. Jadi kalau kita mau menganalisis paper, nah kita bisa menulis paper dari hasil systematic literature review dengan NVivo. Nah, saya coba ambil contoh papernya ya. Saya coba share screen ya. Oke. Ya, saya share screen terkait hasil kajian literatur ya. Jadi kalau kita melakukan kajian literatur, kita bisa menggunakan NVivo untuk melihat eh, bagaimana perkembangan dari satu keilmuan. Saya ambil satu contoh paper. Oke. Nah, ini misalnya ini paper tentang ya transformasi digital perguruan tinggi ya, misalnya global trends and future research direction. Jadi di sini ada 125 paper yang kita masukkan ke NVivo, ya, lalu kita cari uh, output-outputnya ya, ini cara buatnya. Nah, ini kita buatkan grafik seperti ini. Nah, lalu yang tadi sudah kita ambil contoh itu baru melihat topik ya, melihat topik. Nah, tapi ini grafik ini kan review ada berapa persen gitu ya. Kita bisa buat yang sama dengan data tadi. Nah, cara buat ini data demografis ya dari paper-paper yang ada atau dari dari orang-orang yang kita teliti. Caranya coba silakan kembali lagi simulasi lagi ya untuk nanti. Pak, sebentar. Oke. Nah, caranya kita pilih explore lagi, pilih explore, bisa explore, lalu pilih Ya, pilih chart, chat, ya, lalu chart, oke. Lalu kita pilih cases, ya, basis, pilih next, oke. Lalu ini satu atribut, oke, next, oke. Nah, pilih atributnya misalnya tadi gender ya, ini diselect ya Pak? ya select di situ. Nah, kita tadi di informan ya, informan. Lalu ada gender, klik tanda positif dulu. Gender, oke. Oke, oke, X. Oke, ya kita ganti dengan unassigned. Oke, lalu pilih oke, finish. Oke, nah kita bisa ganti ya dengan pie chart itu ya. Ada yang lingkar ya. Nah, bisa kita ini pilih ini. Nah, sini laki-laki. Kita bisa beri data values-nya ya. Data values. Di atas itu ya ada data values ya. Kita bisa hilangkan itu ya legendnya ya, ya itu aja. Jadi kita bisa di Envivo kita bisa visualisasi. Oke, saya ulangi lagi, coba saya share screen lagi. Jadi di paper ini kita bisa visualisasi seperti itu. Lalu ini sama ya, prosesnya sama. Nah, ini semua penerbit-penerbit jurnal tadi di 125 paper itu Q berapa. Nah, dengan NVivo juga kita bisa menampilkan buat query kata yang paling sering muncul di paper. Silakan coba kita close ya, silakan share. Silakan share.
Oke, pilih explore, Explore. lagi di atas ya. Oke, lalu buat frekuensi, betul. Pilih di situ buat frekuensi. Nah, di sini kan ada 1000 kata yang paling sering muncul. Coba kita cukup pilih 10 kata aja. Oke. Lalu minimumnya mungkin kita 7 huruf ya. Oke, lalu pilih selected items. Oke, lalu pilih files. Oke, Ya, Pak. ya paper. Klik dua-duanya di sebelahnya aja. Oke, boleh. Situ juga oke. Karena hanya sedikit Oke. aja. Oke, pilih oke. Ya, oke. Lalu run query. Nah, sini kita bisa pilih word cloud ya. Ya, bisa pilih word Ini ya, Pak. cloud. Ya, di situ. Nah, kita bisa lihat, oh ini kata yang paling sering muncul leadership ini. Ya, jadi nanti kalau kita mau 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 coding kata leadership, tinggal double klik saja. Nah, di atas tuh ada pilihan-pilihan di atas tuh ya. Kalau kita mau yang mana ya terserah itu misalnya. Nah, tampilannya oke. Di kata leadership itu double klik saja nanti kita lalu coding gitu ya. Nah, jadi itu semua pada tahap skimming data ya, scanning data supaya kita bisa familiar dengan data itu. Nah, lalu sampai di sini perlu ada pertanyaan. Pak, untuk menentukan display word dan minimum itu ada ketentuannya nggak atau suka-suka kita aja? Nah, disesuaikan dengan datanya aja. Jadi kita tidak mau kata dan, ya udah jangan 3 huruf ya. Nah, ya disesuaikan kita harus kuasai datanya. Ya 5 huruf lah sehingga ya. Tapi nanti bisa dihapus. Misalnya kata yang tidak penting itu misalnya kata perawat. Coba klik kanan, lalu bisa dihapus kata-katanya. Coba klik kanan di kata yang tidak penting menurut contoh saja ya. Nah, misalnya ada kata yang tidak penting. Halo Bu Yanti, Oh nah, iya, Pak. coba cari satu kata yang menurut Ibu nggak penting. Itu kata apa? Optimal. Apa itu? Lalu klik kanan di situ. Transaksional kali ya. Oke, klik kanan. Oke, Ekspor, mungkin lihat di summary-nya. Lihat di summary. summary aja. Ya, oke. Kata apa yang tidak penting? Muslimat. Ya, mau klik kanan. Oke, add to stop word list. Oke. Oke, pilih Maaf ya, oke. Pak. Oke, Oke. pilih oke. Nah, jadi kata muslimat nanti sudah hilang lagi, tapi kita run query lagi, run query. Jadi kata itu tadi sudah diganti lagi dengan kata yang lain. Coba lihat di word cloud lagi. Nah, ini sudah nggak ada kata itu diganti dengan kata yang lain. Jadi kita yang tentukan kira-kira berapa huruf, ya. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba share screen lagi ya. Nanti saya mau Pak. bahas karena penting sekali tentang coding ya. Jadi coding itu mesti kita pahami betul sehingga nanti kita bisa bedakan oh ini coding kualitatif itu seperti apa ya coding uh, kuantitatif itu seperti apa.
Oke, saya sebentar ya, saya simpan dulu. Simpan materi malam ini, saya simpan di stick. Stick Sinkronos 2023, pertemuan kedua ya. Pak, nanya di luar topik, Pak. Belajar ini Bapak di mana dulu, Pak? Oh oke, saya share lagi kalau gitu ya. Ada pertanyaan ya, bagus pertanyaannya ya, nanti saya share ya. Iya, keren banget nih Pak gitu loh. Hari ini kan tanggal 12 ya. 12 2023. Tadi saya tambahkan satu slide yang penting. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, sebenarnya untuk NVivo ini apakah memang wajib untuk kualitatif kita pakai kalau untuk analisa datanya atau hanya tools untuk membantu atau gimana sih Pak? Oke, baik. Itu pertanyaan bagus juga ya. Ya. Kalau sudah malam kayak pertanyaan-pertanyaan semakin bagus ya. Saudara ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Sebenarnya banyak sih Pak yang mau ditanya. Oh, silakan. Ya, silakan. Jujur itu sebenarnya ngelihatnya tadi juga bingung Pak, ngikutinnya juga bingung gitu. Jadi ini kan untuk kualitatif ya Pak ya, sama kalau mix method kalau untuk kualitatif. Baik. Ini apakah benar sama kayak kalau di kuantitatif itu kayak SPSS gitu kan? Kalau kuantitatif kan kita masukin ya, nanti dari situ kita tahu apa kita mau melihat hubungankah atau pengaruhkah atau apa sesuai dengan desainnya gitu Pak. Apakah kualitatif ini begitu? Karena kualitatif kan juga ada banyak ya. Ada fenomenologi, ada FGD, ada kan itu ya Pak ya gitu. Apakah itu sama gitu? Lalu apakah kita setelah kita interview nih baik dengan narasi kita tulis atau dengan kita dengerin audio atau kita bikin video gitu. Apakah kita baca dulu setelah kita tahu temanya baru kita masukin seperti tadi Pak atau kita ketik terus si NVivo-nya ini dia bisa menganalisis sendiri atau gimana sih Pak gitu. Terima kasih Pak. Baik, ya, oke, menarik ya. Baik, saya sambil share ya, saya sambil share screen supaya nanti bisa sekalian jawab. Oke, tadi ada pertanyaan bagaimana dulu belajar NVivo ini, saya kembali lagi ke awal ya. Mungkin saya kembali lagi ke awal. Saya ambil S2 dulu diambil di Newcastle di Australia. Itu dulu kalau kita kuliah S2 di Australia itu ada tiga pilihan. Jadi yang pertama itu kita bisa pilih S2 by coursework. Coursework ini ada dua, bisa ambil coursework honors, ya. Honors itu masih kita 6 bulan terakhir itu nulis tesis, ya minor tesis namanya. Tapi coursework juga ya kita bisa tanpa tesis gitu, jadi nggak wajib ada tesis. Tapi itu biasanya nanti susah kalau ambil S3. Tapi dulu saya ambil masternya by research gitu ya, by research. Jadi saya ambil kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Ada jurusan Master of Leadership and Management in Education tahun 2005. Nah, kalau saya ambil Master by Research, saya diminta oleh pembimbing saya harus lulus mata kuliahnya Professorship Book ini, mata kuliah statistik. Ya.
Nah, waktu saya masuk kuliah 2 kali pertemuan, saya tidak mengerti gitu ya tentang statistik itu. Jadi saya bilang ke Ausaid yang beri beasiswa, Helen, saya kayak salah ambil, saya nggak usah lah ambil master by research ini. Saya nggak ngerti di laboratorium tuh. Ya. Jadi langsung diajarkan tentang t-test, ANOVA, ANCOVA, ya regresi semua itu ya. Lalu pemberi beasiswa dia beritahu, oh jangan menyerah. Jadi kamu mahasiswa beasiswa saya itu kamu perlu privat tutorial sama Katie ini. Saya masih ingat waktu itu ya per jam dulu bayar Katie itu $250 kalau nggak salah ya. Seperti proofreader juga. Jadi eh, kalau proofreader itu untuk membantu proofreading bahasa dari tesis itu. Tapi kalau Katie ini karena saya mengeluh, saya nggak ngerti nih proses book punya kuantitatif ya sama statistik. Nah, padahal saya sudah bawa hampir 60 buku saya bawa dari Bali. Karena waktu itu kami persiapannya di Bali di IALF saya masih ingat ya, Jalan Kapten Agung itu di Denpasar. Karena pembimbing saya, Profesor Zainul, dia bilang nanti kamu risetnya kuantitatif pakai SPSS. Nah, lalu saya bawa semua buku SPSS dari Gramedia. Nah, setelah saya belajar dengan Katie, akhirnya selama 2 tahun saya setiap minggu bersama dia. Ternyata buku-buku yang saya bawa itu mereka nggak ngerti yang mereka tulis. Nah, jadi rasa-rasanya buku-buku itu ditulis oleh anak-anak S1 ekonomi, jadi mereka seperti buat buku manual, handbook. Nah, akhirnya beli buku-buku yang dalam bahasa Inggris. Nah, kalau mau nanti saya kirim ya, saya sudah kirim belum? Buku saya yang pertama, buku tentang penelitian kuantitatif SPSS tahun 2013 saya tulis. Nah, saya sudah kirim belum ya? Saya bisa kasih gratis itu. Belum, Mau? Pak. Mau Pekanbaru ya? ya, Pak. Jangan lupa. Mau ya? Saya kirim ya. Ya, Pak. Oke, nanti setelah ini saya akan pertanyaan yang baik tadi. Jadi eh, ada 2 buku bestsellernya dulu yang membantu saya dan itu sampai sekarang bestseller. Eh, jadi akhirnya setelah saya dengan Katie sebelum masuk kelas yang profit ini mudah. Oh, saya ngerti. Oh, ini data nominal, ordinal, kuesionernya dari sana, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, tapi di akhir semester nilai baik, oke. Lalu saya beritahu profesor saya, Prof, saya itu gak mau riset seperti ini. Saya itu saya ragu sekali kalau saya sebarin kuesioner, atau itu saya riset ke kepala sekolah, ke dinas. Saya khawatir nanti mereka hanya isi-isi aja, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju semua ya. Tapi mengapa mereka tidak setuju? Mengapa setuju? Itu yang saya mau tahu. Dan saya nggak dapat ini di mata kuliah ini. Nah, lalu dia bilang, kalau gitu kamu ambil lagi 1 semester, ambil mata kuliah dengan Profesor Ellison. Nah, dengan Ellison ini penelitian kualitatif, dia perkenalkan in vivo 7 waktu itu. Jadi saya pakai belajar in vivo 7 selama kuliah itu. Nah, pas saya selesai, jadi waktu S2 itu 2 tahun, saya mau pulang, tapi saya ditawarkan beasiswa lagi untuk langsung aja S3, tidak harus ambil S2-nya. Nah, sehingga dari 2005 sampai 2008, saya selesai doktornya. Pas selesai itu ada launching NVivo 8. Nah, kalau NVivo 8 itu sudah bisa kita analisis foto, video gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya beli NVivo 8, teman-teman dari Solo saya ajak Dokter Vida ya. Teman-teman di Newcastle itu kampus terbaik Fakultas Kedokteran dan Keperawatan. Nah, jadi Wakil Menteri eh, Kesehatan tuh ya, Prof. Gufron tuh dari sana. Jadi saya banyak teman dokter saya dari Unhas, dari Ratulangi, gitu ya, yang S2, S3, lalu ngobrol banyak dengan mereka dan
Akhirnya saya beli NVivo 8. Nah, saat ini sekarang NVivo 14 yang tadi Ibu Yanti. Nah, sebelum itu ada NVivo 10 itu ya, itu 2011 itu. Nah, sehingga saya tulis bukunya 2014. Ada NVivo 11. NVivo 11 itu NVivo 11 Pro dan Plus. Nah, lebih bagus yang Plus karena yang Pro itu nggak ada fitur social network analysis-nya. Biasanya studi-studi teroris, studi-studi yang jaringan-jaringan itu, sosiologi itu perlu itu. Nah, lalu ada NVivo 12. NVivo 12 itu bisa pakai SPSS. Di data SPSS kita bisa masukkan ke NVivo 12. Nah, begitu ceritanya. Jadi, saya belajar NVivo. Nah, di Indonesia, dulu Ibu Indri, itu saya ingat, tahun 2012, dulu kita buat seminar internasional tentang NVivo ini. Saya undang CEO-nya dari Melbourne. Dan waktu itu saya dorong, kayaknya mahasiswa di Singkarolus itu perlu kenal ini, software ini. Nah, lalu waktu itu saya mulai bantu di Singkarolus ya, bimbing. Kalau dulu banyak mahasiswanya, tapi sekarang ini ya semakin padat. 1 mahasiswa saya bimbing, 2 mahasiswa. Nah, tapi menarik ya, karena penting. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ada dosen di Karolus atau ya Bapak Ibu yang ada di sini ya bisa belajar NVivo di bidang keperawatan. Jadi nggak harus saya, bisa belajar dengan saya. Kalau mau Bisa Kak, juga mau Pak. volunteer ya, asisten saya kalau saya ada training-training, Hmm, nanti bisa ikut. Nah, tuh, begitu saya kenal NVivo. Dorianti siap tuh pakainya Pak. Oh iya, iya, iya ya, dengan senang hati. Saya sebenarnya besok Jumat dan Sabtu ini ada training untuk 12 mereka dari kedokteran. Tapi saya tidak ada waktu. Tadi saya rekomendasi trainer lain gitu ya. Nah, kebutuhannya tinggi di sektor kesehatan, di sektor akuntansi. Di BINUS tuh laboratorium akuntansi ada NVivo-nya. Nah, jadi lalu saya mulai sosialisasi ini dari 2012 di Indonesia. Dan saya ditawarkan ikut sertifikasi, certified expert, certified trainer, saya ikuti Apa? saya Oh bisa ya, melihat update karena saya senang. Jadi, pertanyaannya apakah harus pakai NVivo untuk kualitatif? Tidak harus, ya, tidak harus. Nah, jadi kalau kita grounded teori tadi ikut Glaser itu nggak harus ada NVivo. Jadi yang paling penting ketajaman penulisannya. Jadi tidak perlu pakai software. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi yang lebih menarik. Pak, ini NVivo ini apakah otomatis kah atau kita yang bekerja? Nah, jadi eh, ancaman untuk peneliti kualitatif itu adalah jangan sampai mesin yang bekerja. Nah, tapi ini harus harus manusianya yang mengontrol. Tetapi karena ini juga membantu yang otomatisasi, bisa kita menganalisis secara otomatis, jadi tanpa harus manual ya. Misalnya ratusan data itu ya kita klasifikasinya. Jadi caranya tadi itu kan hanya ada 12 ya. Nah, 12 misalnya atau 2 saja tadi contoh ya. Kita bisa buat manual di NVivo. Tapi kalau datanya masif ya bisa pakai SPSS dulu atau Excel, baru nanti lebih mudah cara kerjanya. Nah, jadi eh, apa lebihnya kalau NVivo dan tidak NVivo? Jadi kalau kita tidak pakai NVivo, itu kita susah membuat tema-tema kategorisasinya. Karena dulu NVivo ini ditemukan oleh suami istri. Ya, jadi Profesor Lynn Richard itu seorang profesor antropologi, risetnya kualitatif yang banyak. Ya, di rumah mereka kotor gitu ya, pakai gunting untuk tema, pakai stabilo. Lalu suaminya IT, tahun 83 mereka mulai kembangkan bagaimana supaya software itu ya machine learning yang mengerjakan pekerjaan kualitas. Nah, jadi lebih mudah, lebih cepat. Nah, jadi kalau kualitatif manual kan susah dipertanggungjawabkan. Gimana codingnya, gimana prosesnya, nggak kredibel. Jadi, baik. Nah, tapi baik kalau malam ini eh,
Ini tadi ya buku-buku NVivo 10, 11, 12. Jadi ini sebenarnya NVivo 12 kan sudah bagus. Ya, kelebihan di NVivo 14 ini adalah kalau kerja antar negara, antar institusi. Misalnya dan Ibu Agnes riset bersama nih. Nah, jadi kita bisa kerja di cloud gitu. Jadi kita bisa kerja di cloud, maksudnya Ibu kerja di Jakarta, saya kerja di Flores. Ibu kerja di Singapura, saya di Jakarta. Jadi paralel codingnya itu ya. Cloud. Itu aja kelebihan. Jadi untuk kolaboratif cloud, kolaboratif work, standalone project ya. Jadi lebih fleksibel. Kalau NVivo 10 yang pertama ini, nah ini sudah bisa data dari YouTube sudah bisa diambil, di capture, dianalisis ya. Nah, jadi NVivo 10 aja udah cukup. NVivo 8 tadi kalau hanya data-data teks, wawancara, audio, ya bisa NVivo 8 aja, nggak harus beli NVivo 14. Tapi kan nanti kalau kita publikasi paper, nah, kita sebutkan, oh NVivo 14. Nah orang baca, wah ini berarti NVivo terbaru ini yang dipakai misalnya. Kan lebih keren ya. Nah, gitu. Tapi kalau fungsinya NVivo 11 juga bagus. Ya, NVivo 11 Pro ini nah, tampilannya juga udah bagus. NVivo 12 yang lama gitu ya. Nah, ini nanti mungkin saya akan kasih ini ya, buku SPSS itu supaya nanti kalau kuantitatif. Nah, justru malam ini kan kita mau harus bisa bedakan, Pak, kalau penelitian kuanti itu seperti apa codingnya? Kualitatif itu seperti apa? Ya. Nah, sehingga saya perlu eh, tambahkan satu topik yang paling penting, yaitu tentang coding ya. Ini kan proses ini sudah tadi saya jelaskan bisa deduktif. Nah, jadi deduktif itu artinya kita buat dulu codes-nya. Ya, berdasarkan tujuan penelitian, berdasarkan teori, konsep, kita buat dulu codes tadi. Oh, ini attitude. Nah, positif, negatif. Oh, ini kepemimpinan transformasional keperawatan. Oh, ini dimensinya ini. Kita buat codes ya. Tapi kalau induktif, benar-benar codes-nya itu setelah membaca data. Tapi untuk S2 ini tidak harus induktif ya. Nah, ini tadi kita sudah read through data, coding teknik, gitu ya, kategori, subkategori, gitu ya. Nah, lalu findings. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas ini, ya. Nah, ini penting, ini S2, ini penting. Sekarang kita ke coding ya, coding. Nah, codes yang ada, coding kuanti dan kuali itu beda. Nah, jadi kalau di kuanti itu tahap tersendiri antara koleksi data dan analisis data. Jadi kalau kita sudah koleksi data, kita harus buat codes di SPSS. Oh, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, gitu ya, 4 setuju, gitu ya. Pokoknya dan seterusnya. Kalau kualitatif, coding itu sepanjang penelitian itu kita melakukan coding. Kita bisa revisi, ya, cara revisi. Mungkin temanya tidak pas, ya kita ganti. Bisa kita revisi. Nah, kalau kategori, pengkategoriannya kalau kuanti itu sebelum kita coding, kita harus kategori dulu. Oh, gender 1, laki-laki, 2 perempuan. Kita buat dulu kategori sebelum kita coding. Ya. Kalau Likert scale kita pakai skala apa? 1 sampai 4 kah? 1 sampai 5, 1 sampai 6, atau 1 sampai 7? Nah, 1 sangat tidak setuju. Kalau 1 sampai 7 ya. 2 tidak setuju. 3 cenderung tidak setuju. 4 ragu-ragu. Nah, 5 cenderung setuju. 6 setuju. 7 sangat setuju. Atau 1 sampai 4 saja. 1 sangat tidak setuju. 2 tidak setuju. 3 setuju. 4 setuju. Jadi kita kategori sebelum kita analisis. Nah, tetapi kalau di kuali, kategori tema tadi, pengkategorian coding itu berdasarkan data. Ya, dia omong tentang apa, lalu kita beri codes, dan kita harus beri makna. Nah, kalau di kuanti, fleksibilitasnya nggak ada itu. Nah, jadi kalau kita sudah beri kode, ya nggak bisa kita ganti lagi. Nah, tapi kalau di kuali, itu kita ganti terus. Ya. Perubahan coding biasanya, kalau kuanti itu sesudah uji coba kuesioner. Nah, tapi kalau kualitatif, ya bisa kita tambah terus ya.
Nah, ini juga karakteristik kerja, tugas yang dituntut sebelum analisis data itu coding kalau kuanti. Tapi kalau kuali ya analitis dari peneliti sepanjang penelitian. Nah, sekarang kita coba lihat apa itu codes, ya. Jadi codes tadi yang dibuat oleh Bu Yanti tadi itu, oh ini kacau ya, ini saya kasih ke bawah, maaf ya. Ini kenapa? Oh, coding. Pak, Ya, eh, halo. saya pernah Pak waktu itu dimintain tolong untuk mengisi apa namanya kuesioner dari seorang yang sedang mengambil doktoral S3. Itu yang tadi Oke, Bapak bilang, jadi dia nilainya 1 sampai dengan 7 gitu ya. oke. Itu buat kami yang mengisi itu bingung gitu Pak ya. Apalagi tadi tuh. Jadi rentangnya kan sangat tipis tuh Pak ya, antara. Nah, mungkin juga kalau seperti itu kan juga harus respondennya juga harus dipilih dengan ini ya supaya bisa menganalisa dengan baik gitu ya Pak ya. Takutnya kalau cuma disebar aja, apalagi tadi itu 1 sampai dengan 7 itu kan sangat tipis tadi maksud saya gradasinya. Terima kasih. Apalagi kalau 1 sampai 10 ya, tambah bingung lagi ya. Emang ada Pak? 1 sampai 7. Kalau 1 sampai 10 bingung sendiri nanti ya. Nah, Emang ada Pak? ada itu, ada satu dia Yeay. kasih sangat tidak setuju. Ya. Oke, itu pertanyaan bagus ya. Dari kapan kita pakai 1 sampai 7, kapan kita 1 sampai 6. Kalau 1 sampai 6, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cenderung tidak setuju, 4 cenderung setuju, 5 setuju, 6 sangat setuju. Jadi nggak ada ragu-ragu. Karena butir-butirnya nggak beri ruang untuk orang ragu-ragu ya. Yakin. Kalau 5 bisa juga ada pilihan netral. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Karena ada butir-butir yang memang memberi pilihan kepada responden untuk memilih netral. Dia tidak memilih setuju, tapi juga tidak memilih tidak setuju. Jadi neither agree nor disagree. Netral aja ya, golput. Nah, tapi ada juga riset yang memang dia maunya setuju tidak setuju aja. Nah, sehingga pilihan 1 sampai 4 saja. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Nah, jadi yang paling penting jangan 1 tidak setuju, 2 setuju, ya itu hanya 2. Jadi itu kan dari skala Likert ya. Nah, Likert atau Likert itu cara bacanya. Jadi ya itu yang paling penting untuk kita. Jadi apakah butir-butir itu memberi ruang kepada orang untuk berpikir netral ya atau tidak? Kalau kita pakai netral biasanya kadang-kadang orang cenderung di tengah itu. Nah, jadi survei itu kekuatannya di skala pengukuran. Makanya harus ada operasionalisasi variabel ya. Nah, jadi catatan saya untuk kuantitatif, uji validitas dan reliabilitas itu, uji validitas jangan pakai korelasi Pearson ya. Nah, jadi jangan pakai korelasi Pearson. Jadi pakai analisis faktor gitu ya untuk menguji validitas butir. Gitu. Nah, jadi banyak itu bisa 1-2 jam lagi kalau mau ngomong itu ya. Nah, tapi poinnya ya untuk kita skala pengukuran itu penting sebagai kekuatan peneliti kuanti. Nah, sekarang kita coba ke kualitatif. Nah, kekuatan kita, dan ini juga nanti yang membuat jenuh ya, coding ya. Nah, jadi coding itu apa? Nah, jadi coding itu kata kunci, gitu ya. Ya, a word. Nah, ini dari Pak John, Dr. John Saldana, gitu ya. Ya. Jadi code itu word atau short phrase. Misalnya ini ada ungkapan ini tentang masalah utama yang saya alami dalam konteks penelitian ialah sulitnya membagi waktu. Nah, ini yang kita sebut decoding. Decoding itu maksudnya apa ini arti ungkapan ini? Nah, artinya apa? Bisa saja si A bilang masalah, bisa saja si B bilang membagi waktu, penelitinya yang tahu. Nah, makanya kalau kita kerja tim, penelitian tim, kita harus sepakati dulu codes-nya.
Nah, ini misalnya, oh ini masalah aja. Jadi setiap ada ungkapan begini kita kode menjadi masalah. Nah, itu artinya kita sedang melakukan encoding, ya. Bisa dipaham ya. Jadi ini coding, ya, codes. Nah, misalnya sama juga, if you always do what you have always done, you will always get what you have always got. Nah, artinya bagi banyak orang bisa beda-beda. Nah, penelitinya bisa tahu, oh ini changing habits, itu artinya. Nah, jadi istilah yang umum itu coding. Nah, coding itu a way of identifying themes in the data sources. Kita punya data ini 20 wawancara. Kita harus cari tahu maknanya apa. Nah, itulah gunanya wawancara, FGD. Itu mau mencari tahu. Ya, mencari tahu. Oleh karena itu kita harus punya panduan pertanyaan wawancara supaya terarah. Jenis-jenis coding. Coding terbuka, tadi kita code saja, lalu kita buat kategori ya. Nah, misalnya tadi Ibu Yanti ya code saja semua, cari maknanya, lalu kita cut and paste aja, lalu kategori sub kategori, itu yang kita sebut coding aksial. Kalau coding terbuka itu kita highlight aja semua, masukkan aja di semua codes itu ya. Nanti kita reduksi yang lain, hapus ya, delete yang nggak penting. Nah, lalu sampai ke coding analitis, kita harus bisa menemukan hubungan antara kategori itu apa, hubungan antara tema. Misalnya di studi itu, misalnya, oh, tourism menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu ada satu relationship di sana. Elaboratif. Nah, jadi kalau kuantitatif dan kualitatif itu beda. Ini kalau kualitatif, ini gambarnya seperti ini. Jadi ada codes tadi, ya, membentuk kategori atau subkategori, ya. Nah, kategori dan subkategori itulah yang akan membentuk tema, konsep-konsep, baru sampai ke teori. Jadi dia bergerak dari yang induktif, dari yang nyata ke yang abstrak, dari yang khusus ke yang umum. Itu cara kerja kualitatif. Tapi kalau cara kerja kuantitatif berbeda, ya. Tapi baik kuanti maupun kuali kita harus bekerja berdasarkan konsep teoretis. Konsepnya seperti apa? Studi-studi terdahulu seperti apa? Nah, jadi kalau kuantitatif, nah, modelnya seperti ini kalau kita pengujian teori. Nah, kira-kira menurut Ibu Marina ini pakai tes apa nih kalau modelnya seperti ini? Ini yang kuanti ya Pak ya. Ya, Maksudnya desainnya Pak. nah ini kan desainnya kuanti, tapi kalau model penelitian seperti ini, tes statistik apa yang dipakai? Saya kurang tahu juga. Kurang tahu juga Pak. Ya, nah, Maksudnya Suster? yang kayak multivariat gitu ya Pak ya? Bukan ya? Ya, oke. Nah, ini kita harus familiar ya dengan tes-tes statistik. Maka saya kirim nanti buku. Mungkin saya kirim memang sekarang biar tidak lupa ya. Ekuasi model bukan, Pak? Ya, model ini suster nanti kira-kira tes Ekuasi statistiknya model. apa? SEM ya? Oke, Sam. Rasanya terlalu tinggi kalau pakai Sam. Karena variabelnya hanya itu. Sebentar saya ini ya share dulu ya. Di buku ini nggak ada Sam-nya ya. Ini hanya untuk kuanti aja. Sam-nya di buku yang satu dengan Bapak Rektor Binus sebelumnya dengan Prof. Hat. Ada pengantar Sam. Tapi buku ini dulu untuk membantu mahasiswa S2. Nah, sebenarnya ya. S2, untuk S3 juga oke. Terutama pengujian validitas, gitu ya. Ini semua naskah buku. Oke, SPSS book. Oke. Ya, itu seperti ya.
Oke, sudah saya kirim ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya kembali ke sini. Nah, kenapa ini bukan SEM? Ini karena ini hanya ada 3 variabel independen. Ya, ini cukup regresi. Nah, regresi karena regresi itu mau menguji efek parsial, efek masing-masing variabel ini kepada satu variabel dependen. Mana yang lebih besar efeknya, X1, X2, X3. Nah, ya, itu yang kita sebut dengan partial effect. Tapi bisa juga simultaneous effect, efek simultan. Jadi kalau ketiga variabel ini kita satukan, ya kira-kira pengaruhnya berapa? Gimana, Pak? Nah, beda kalau kita SEM, ya. SEM, ini model seperti ini. Juga ini variabel apa yang di atas ini? Confounding. Mediasi atau moderasi? Nah, ini harus tahu. Kalau SEM itu ada efek, ada variabel eksogen, ada variabel endogen, ada variabel mediasi, lalu ada variabel moderasi. Ini variabel moderasi. Variabel moderasi itu variabel yang bisa memperkuat atau malah tidak memperkuat hubungan ini. Misalnya kepemimpinan otoriter pengaruhnya kepada kinerja perawat. Nah, apakah membutuhkan kecerdasan emosional? Jadi kalau nanti efek moderasi signifikan, berarti kita simpulkan bahwa dalam konteks organisasi tertentu, kalau pemimpinnya otoriter, ya dia butuh kecerdasan emosional yang baik, tinggi. Tapi kalau tidak signifikan efeknya dengan ujiannya, itu artinya, oh, tidak perlu misalnya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat. Nah, ternyata kecerdasan emosional tidak memberi efek moderasi yang signifikan secara statistik. Artinya kita nggak butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional, ya, jika gaya kepemimpinan sudah transformasional, misalnya. Nah, ini yang kita sebut SEM tadi, ini yang minimal SEM. Ya, ini SEM. Minimal 3 variabel. Habis ini ada mediasi dan ada yang langsung. Nah, ini satu penelitian yang real di Bandung. Mereka meneliti tentang pengaruh social culture, ya, social culture terhadap women entrepreneurship activities, aktivitas kewirausahaan perempuan. Apakah langsung lebih besar pengaruh langsung atau melalui web? Web ini women entrepreneurship behavior, jadi perilaku kewirausahaannya. Nah, ternyata dalam penelitian itu efek langsungnya lebih besar. Jadi bagi perempuan di Bandung, dari penelitian itu entrepreneur di Bandung, ya pengaruh sosial kultur itu yang membuat mereka beraktivitas kewirausahaan tanpa harus memiliki perilaku kewirausahaan. Tapi kita lihat lagi nanti produktivitasnya gimana, itu lain soal. Tapi saya itu minimal 3 variabel ini, ya, variabel mediasi, ya, untuk melihat hubungan tidak langsung. Nah, kalau lebih kompleks lagi, SEM seperti ini, ya. Nah, ini yang kita sebut variabel eksogen, ada 3 ini, dan modelnya harus dibuat elips, itu kesepakatan di SEM. Elips karena ini konsep abstrak atau konstruk. Jadi yang sebenarnya itu operasionalisasi konstruk, bukan operasionalisasi variabel. Karena variabel itu bisa saja bukan konsep abstrak, bisa gender itu variabel. Tapi dalam SEM, indikator-indikator ini merefleksikan konstruk. Reflektif. Kalau Suster Safi sudah capek ini berarti cukup dulu ya ini ya. Nah, saya lihat juga Ibu Mariana sudah capek ini ya. Tahan-tahan ngantuknya. Ini cukup dulu ya. Ini saya oke, ini tadi coding ya semua ya. Jadi intinya kita perlu berpikir
kategorikal. Jadi categorical thinking itu harus kita kembangkan. Kita buat kategori-kategori tema tadi. Nah, lalu berpikir dialektikal. Jadi kita harus berdialog akan perbedaan-perbedaan yang ada dalam hasil analisis data. Oke. Jadi juga berpikir taksonomi juga ya. Kita harus remember, understand, apply, analyze, ya, evaluate, create something. Nah, content analysis, ya ini bisa juga sama ya, yang tadi kita presentasikan itu analisis tematik. Gitu. Oke. Content analysis, ya ini semua ya konsep bisa baca sendiri ya, ini semua ya. Jadi tapi yang paling penting tadi proses itu. Bisa ada gambaran, oh in vivo kerjanya begini. Nanti kalau saya tesisnya kualitatif, berarti saya harus familiar dengan software ini, lalu juga bisa wawancara berapa orang. Kalau mixed method, berarti saya harus paham juga SPSS, supaya saya bisa buat kuesioner. Nah, penting nih statistik ya. Dulu statistik lahir untuk menipu orang sebenarnya ya. Nah, itu menipu karena data-data statistiknya, angka-angka untuk pajak. Dan itu sampai sekarang itu di provinsi tertentu juga masih untuk menipu orang tuh. Nah, jadi saya pernah riset juga di beberapa provinsi ya. Nah, jadi sebenarnya benar data itu, tapi kepala dinas bilang, wah itu salah angka itu Pak. Di sini semuanya nggak ada drop out itu siswanya semua. Tapi waktu saya ke sekolah-sekolah itu ya saya diterima oleh 2 guru. Saya tanya, Ibu kenapa di sini? Oh ya, saya awalnya saya cerita aja ya, karena ini pengalaman real ya. Adakah yang dari daerah Ternate, Pulau Bacan, Maluku Utara di sini? Siapa Tidak nih ada, yang dari Pak. sana? Tidak ada. Oh sayang sekali, itu daerah indah sekali. Nah, jadi kalau makan papeda di Ternate itu enak sekali ya. Nah, lalu ada ikan ya di restoran Baghdad. Saya 3 bulan itu nginap di hotel. Lalu itu restoran-restoran besar di Ternate itu yang datang ke situ itu bapak-bapak dari kampung-kampung. Saya tanya, bapak-bapak ini, saya kalau seminggu kan udah saya nggak terlalu heran. Selama sebulan itu, saya waktu itu didanai Save the Children dari UK, makanya tinggal di hotel, makan di situ. Tapi yang mengejutkan saya, kok beda dengan di kampung saya, di Labuan Bajo. Labuan Bajo di Flores nih yang restoran-restoran besar tuh bule-bule aja, orang-orang kaya. Tapi kok di Ternate ini, ternyata bapak-bapak dari kampung nih. Uangnya juga, ya Pak Raun ya, itu gila sekali itu Pak, uang 100.000 bersih sekali. Nah, saya tanya ini, Bapak datang apa di Ternate? Pak, saya baru jual pala. Oh, iya. Itu berapa pohon Bapak punya pala? Aduh, anak, saya tidak bisa hitung, mungkin 30.000 pohon kalau dihitung. Jadi satu bukit itu. Dan kalau ada pala itu ada cengkeh dan kenari. Jadi yang datang beli ke sana itu kapal-kapal dari Filipina, Hong Kong, gitu ya, dari Australia, langsung beli pala di sana. Jadi bawanya bawa barang bangunan, pulangnya pala gitu. Makanya kalau di Flores tuh nggak ada kapal tongkang, dia bawa apa? Paling ikan ya, di Flores Timur itu ada ikan dari balun. Itu enak tuh di Jakarta Utara itu ada jual ikan-ikan dari. Nah, tapi di sana itu seperti itu. Tetapi persoalannya angka partisipasi sekolah SD-nya rendah dan masuk akal ya. Untuk apa lagi sekolah ya, sudah kayak begitu di kampus. Saya kunjung kebun-kebun mereka ya. Lalu kondisi kepulauan, saya ke Pulau Bacan, saya masuk di satu sekolah, diterima oleh 2 ibu guru. Ibu, saya mau minta absen karena saya mau menghitung partisipasi siswa per tahun ini seperti apa dari absennya. Lalu ibu itu bilang, Pak, kami sudah 2 tahun di sini tidak pernah absen. Ya, nanti Bapak tunggu kepala sekolah, tapi biasanya dia datang 2 minggu sekali.
Nah, nanti di laci kepala sekolah itu saya tahu di situ. Oke, baik, Bu. Jadi kita yang mix methods ya mudah. Kita udah tahu informasi itu, bertemu kepala sekolahnya mudah. Kita tanya, Bapak kenapa tidak ada absen? Nah, dia bilang, bagus, saya ini sudah uban, rambut saya ini sudah uban. Jadi saya kalau absen, Pak, absennya kotor. Dulu saya dimarahin kalau saya absennya kotor. Nah, sehingga saya absen 1 kali aja bagus, jadi lulus semua aja, bersih-bersih absennya. Gitu. Absennya bersih. Nah, jadi pas saya ke dinas provinsi itu ya, di Ternate, ya angka-angka itu kan jelas ya, yang tidak hadir, ini semua ada lah. Tapi diubah itu, diubah. Ini hadir semua ini angkanya ini. Dan memang dulu angka-angka itu untuk membohongi orang, jadi sesuai dengan penguasa. Itu kan dari Romawi ya untuk. Jadi sampai sekarang, makanya riset-riset kuantitatif itu kalau bagus betul ya bisa dipercaya. Ya, teknis samplingnya, prosesnya benar, orang menjawab jujur. Jangan-jangan misalnya ya Suster Yofit ya, Suster mau supaya yang mengisi ini kepala direktur rumah sakit. Nah, tapi karena direktur rumah sakitnya sibuk, udahlah minta aja staf yang isi aja. Nah, ya isi aja. Jadi itu juga hal-hal yang membuat. Tapi kalau Suster bertemu direkturnya wawancara 20 menit atau 1 jam, itu penting. Nah, kita bisa gali. Ya, itu poin catatan saya. Jadi riset-riset ke depan, sesungguhnya Indonesia kita masih terlambat. Kalau sudah di luar negeri, quanti quali mix method itu sudah biasa. Itu tahun 2000 itu orang sudah nggak debat lagi quanti quali mix method. Tapi di Indonesia dalam pengamatan saya sampai saat ini banyak masih orang salah paham tentang quanti ya, quali gitu ya. Nah, saya coba aja sekarang saya sebarin kuesioner ya. Saya coba kirim link ke kelas ini. Coba mengisinya dalam 2-3 menit ini. Kira-kira pemahaman kita mengenai kuanti kuali itu seperti apa. Ini karena saya isi sesudah perkuliahan, ya pasti nanti ada banyak kabar baik. Tapi kalau diisi sebelum perkuliahan mungkin beda hasilnya. Coba sekarang isi link ini 2 menit aja karena hanya ada 5 butir ya. 1 menit juga mungkin tidak sampai. Nah, coba kita isi sekarang ya. Saya kirim dulu. Oke. Oke. Yang mana? Oke, saya coba. Sebentar. Saya ambil dulu. Oke, saya Oke, saya kirim ke ini ya, ke chat room ya. Coba sekarang saya kirim linknya, persingkat saja. Saya salin. Oke, saya kirim ke link. Apakah sudah bisa dilihat di chat? Nah, coba diisi sekarang. Oke, silakan diisi, bisa dibuka. Supaya nanti Suster, Bapak Ibu bisa milih nih. Saya risetnya kuanti, kuali atau mix method. Supaya nggak ada kesalahan lagi ya. Lebih mudah. 2 menit ya, jangan terlalu lama ya. Biar kita cepat pulang. Nah, ingat tadi Suster lahirin mau doa malam nih, kompletorium, udah ngantuk. Ya, saya lihat juga Ibu Heni itu sampai pasang dagu, udah capek itu.
Maaf Pak, tadi nggak sadar open cam. Iya, 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 ya, nggak apa-apa. Ini bagus ya. Nah, ini saya kira cepatlah selesai S2 biar karirnya lebih baik lagi. Jangan lama-lama S2-nya, ya. Yang cepat-cepat selesaikan studi sehingga nanti bertemu di BINUS ambil S3 manajemen juga baik. Atau ke Filipina ambil keperawatan ya. Oke, sudah bisa diisi. Coba, oke. Coba sekarang kita lihat ya hasilnya. Oke, belum ada yang. Oh, sudah ada satu jawaban. Terima kasih. Ini saya share screen-nya ya. Nanti kalau penelitian kuantitatif kan mudah aja buat kuesioner seperti ini. Ya, lalu eh, kita sebarin linknya, selesailah studi. Eh, sudah ada yang jawab. Oke. Sudah ada 2 jawaban. Oke. Coba kita. Oke, sudah ada 3, 4, ya, bagus. Kita ada berapa orang di sini? Oke, ya bagus. Ada 40-an ya. Sudah ada 6 jawaban. 7 orang. Oke. Oke, sudah ada berapa? Oh, ini banyak masalahnya. Ini kalau nanti dimasukkan ke software NVivo untuk analisis yang open-ended questions ya. Ya, saya kirim Excel-nya ini ke ini ya ke Ibu Yanti. Jadi nanti bisa ya analisis data Excel bisa dianalisis di NVivo. Tapi ini kan sudah ada di sini ya. Oke, sudah ada berapa orang? 14. Bagus ya. Ini kayaknya memang belum makan malam semua nih. Makanya cepat-cepat saja ya. Pak, sambil menunggu jawaban, Pak, mau bertanya, Oke, Pak. hai, saya senang sekali kalau Ibu Tagalung bertanya. Ini silakan. Ini saya sambil. Iya, Pak, berhubungan dengan coding-coding ini. Ya, Jadi, pada anak-anak sekarang itu, Pak, banyak ya penawaran les coding. Ternyata itu sangat bagus sekali dimulai dari anak kecil ya, Pak, oke. menurut Bapak. Itu pertanyaannya. Oke, ya, ya, oke. Nah, sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Eh, Coding yang Ibu Eva tanyakan itu terkait dengan bahasa program ya. Ini terkait Oh, computer science ya. Nah, itu dari kecil ya. Anak saya itu juga di sekolah dari kelas 2 dia coding ya di Jakarta Montessori School tuh ada tuh. Nah, kenapa kenapa di abad sekarang itu penting? Ini sedikit beda dari kualitatif tadi ya, coding istilah dalam ini agak beda. oh beda. Iya, Ya, Pak. ya. Kenapa itu penting? Karena di era depan ya, kita semua ke era digital. Ya, kita era digital perlu literasi digital, kompetensi digital, karena transformasi digital. Ya, di rumah sakit yang kita tahu, mungkin kita terlambat ya, Indonesia mungkin terlambat. Electronic medical record-nya mungkin belum semua gitu ya. Nah, kalau kita ke rumah sakit swasta, ya belum tentu data kita ada di rumah sakit negeri, betul kan? Ya, saya Iya. nggak tahu mungkin sudah ada sekarang ya, Saudara Yona ya. Ya, Belum, Pak. belum kan? Nah, Belum. Dananya kan ada kalau, Pak, Indonesia kalau satu. ya, tapi suatu saat pasti akan ada. Nah, jadi Dalam proses Pak. ya pasti akan proses. Enggak apa-apa ya. Jadi kita memang penting ya itu ya. Jadi kan banyak masih bikin pusing pasien juga baik ya pasien. Jadi kalau di dalam rumah sakit sendiri sudah ada electronic medical record ya. Nah, tapi ke depan mau tidak mau, suka tidak suka, semua organisasi baik itu perguruan tinggi, rumah sakit, klinik itu pasti akan mengarah ke transformasi digital.
dimulai dari digitalisasi, karena kita sudah bergerak ke society 5.0. Revolusi industri 4.0 yang serba semua cepat, otomatis ya. Jadi kepuasan konsumen, terutama rumah sakit swasta misalnya, ya kalau pelayanannya lambat gitu ya, tidak cepat. Nah, ini saya sharing sedikit ya. Saya ini ya, kenapa saya omong ini, karena suster Bapak Ibu ini perawat ya, entah leader atau perawat apapun ya. Ini menurut saya penting sekali, undang-undang, peraturan pemerintah mengenai keperawatan ini, ya, supaya dengan kedokteran itu mesti searah gitu ya. Nah, kalau kita lihat, memang akarnya itu di manajemen rumah sakit, ya, kepemimpinan rumah sakit. Nah, butuh ya digital leadership-nya. Ya, suster, Bapak Ibu yang ambil manajemen keperawatan perlu belajar itu digital leadership, sehingga leadernya dia bisa berpikir digital, mempercepat. Nah, bayangkan misalnya ya, kalau kita tidak pakai electronic medical record di rumah sakit, kadang huruf-huruf itu susah dibaca, gitu ya. Tapi yang paling penting juga kita lihat bagaimana transformasi digital rumah sakit itu, digitalisasi itu bisa mempercepat proses kerja perawat, membantu kerja perawat. Ya, banyak riset ya, misalnya kita sudah bahas ya waktu itu ya, 2 paper ya tentang ganti shift aja. Nah, itu kalau manual itu berapa lama itu? Nah, mungkin 1 jam tuh hanya ganti shift aja. Tapi kalau kita semuanya lebih cepat. Saya dulu eh, ya karena sudah cukup lama ya. Electronic medical record tuh kaget tahun 2004. Nah, istri saya waktu itu pas di Australia, kebetulan dia perawat, dia baru selesai perawat. Jadi dia masuk di rumah sakit Misericordia gitu ya, cek situ. Tapi pas ke rumah sakit negeri udah ada datanya. Itu karena proses digitalisasi. Jadi kita tidak menunggu lagi. Di data itu sudah tersinkronisasi dengan baik. Saya bawa satu keluarga pasien dari Ruteng, dari Flores tuh, mau bertemu seorang ahli profesor di Melbourne Royal Hospital, dan bertemu dokter itu hanya 15 menit saja. Dan dokter itu hanya mau mengatakan, tapi data sudah dikirim duluan, dia mau mengatakan, wah ini seperti ada beberapa obat yang dia salah minum. Ya, waktu di Surabaya dan di Singapura, obat-obat yang masih uji coba itu ya. Nah, jadi dan belum terbukti betul. Nah, apa yang saya mau katakan itu berarti evidence base itu penting, gitu ya. Kenapa misalnya kalau hasil lab di Jakarta itu selalu beda dan Singapura? Nah, itu bisa saja mungkin saja tidak diambil banyak sampel. Jadi tidak sampelnya masih sedikit, tapi tiba-tiba divonis ini misalnya kanker payudara misalnya. Padahal dia hanya misalnya eh, TBC payudara. Ya, ini kasus-kasus real ya saya angkat. Jadi itu penting sekali hal-hal seperti itu. Jadi kita yang belajar keperawatan itu memang tidak cukup. Nah, kita dari satu aspek gitu ya, dari eh, medical bedah, ya. Nah, banyak hal juga yang perlu riset kualitatif yang tidak nanti tereksplor secara kuanti. Nah, misalnya kalau secara kuantitatif kita nggak bisa nanti, oke kalau pasien kanker itu seberapa pentingnya sentuhan attachment itu untuk memproses. Nah, ini yang penting, kita tidak boleh memiliki misalnya, oh saya senang kuanti anti kuali, oh saya hanya senang kuali anti kuanti. Jadi kita perlu belajar dua-duanya supaya nanti tidak dibohongin orang gitu ya.
angka-angka tadi. Nah, coba kita lihat hasilnya. Apakah ada kabar baik ya? Saya kira sudah ini ada 40. Ibu Eva tadi ya, penting ya. Nah, tadi pertanyaan Ibu tadi coding, saya pikir itu dari awal itu memang perlu ya. Karena nanti kalau dia belajar coding, tujuannya ada dua. Bisa jadi nanti developer. Nah, bisa dia web developer, dia developer website, atau game developer. Jadi kalau mau untuk developer game atau web, memang dari awal literasi digital itu. Dan kita bisa lihat ya anak-anak sekarang mereka lebih itu ya lebih maju lah ya. Namanya juga generasi alpha ya, generasi Z. Beda kalau mungkin sudah lahirin dulu ya. Di Kalimantan mungkin lebih maju ya di ibu kota negara ini nanti. Nah, ini rasanya Sinkarolus pindah ke sana aja nih ya. Sebentar ya. Oke, ini kita lihat 40 jawaban. Ada beberapa yang nggak jawab, berarti dia nggak ada di hadir ya kali ya. Ada kan kita ada 44, berarti ada yang ngantuk nih kayaknya. Nah, oke, nggak apa-apa. Bu Agnes, kita lanjut ya. Nah, sekarang jawabannya ini bungu semua setuju. Nah, ini kabar tidak baik ini dari kelas ini. Padahal sudah 2 kali pertemuan ini. Ya. Nah, ini ungu semua, lebih dari separuh. Ya, 57%. Yang setuju, coba kita lihat yang sangat setuju. 30%. Yang hijau, berapa persen? Wow, tinggi sekali. Jadi yang sangat tidak setuju itu hanya sedikit. Ya, yang biru. Tapi ini hampir semua ini setuju dengan pernyataan ini. Penelitian kuanti itu numerik, kualitatif, naratif. Ya, padahal tadi ya Ibu Yanti sia-sialah kita tadi Ibu Yanti ya. Kalau tadi itu grafiknya juga ada angka-angka ya. Nah, ini salah satu pemahaman yang keliru. Ini karena ada perkelahian kuanti dan kuali itu. Ada kelas ini sia-sia, saya lapor sama Bu Indri ini sia-sia. Jadi diulangi semuanya. Kasih nilai rendah semua nih kayak. Jangan, Pak. Ini masih miskonsep semua. Jadi ini kalau kuantitatif itu numerik. Kualitatif juga bisa numerik, tapi ada pemahaman yang keliru bahwa kualitatif itu naratif. Naratif, narasi aja bukan. Kualitatif itu bisa causal effect gitu ya. Belum move on, Pak. Nah, ya ini pemahaman. Jadi ini butir-butir dari profesor saya tadi yang Sidbook dengan Ellison Holbrook yang kuanti-kuali itu suami istri juga itu. Profesor Sidbook mengajar kuanti, Profesor Ellison kuali, dan di satu kelas berdua. Jadi mereka mengembangkan kuesioner yang menunjukkan bahwa orang itu miskonsep. Nah, ini salah satu pernyataan yang miskonsep. Ya, tolong jangan beritahu ke ini ya, ke kelas lain. Tapi ini kan sudah 2 kelas ya, 2 persentase. Nah ini yang ini sama juga, 53%, ini 50%. Ya, sama juga ini. Waduh, Ibu Eva, ini kayaknya saya nggak bisa makan malam ini nanti. Ya, sia-sialah kita ini. Stereo Vita, tolong banyak doa untuk saya malam ini ya. Nah ini saya kecewa sekali ini. Ya. Ini banyak miskonsep kelas ini nih. Nah, ini. Jadi bayangkan itu, mereka masih berpikir bahwa kuantitatif itu survei. Kalau kuantitatif itu bisa juga eksperimen, kan? Nah, ya, jadi ingat cerita saya itu ya. Saya sudah cerita belum ya. Ada teman saya itu ke Australia tidak dapat beasiswa selama 2 bulan, nggak dapat uang. Nah, jadi eh, ternyata teman ini didatangi intelijen Australia. Rasanya yang pertama itu dia karena namanya. Waktu itu ada bom Bali tahun 2004, korban banyak tuh dari Newcastle. Nah, beliau ini namanya itu gabungan dari samar-samar ya mirip-mirip dari 2 teroris waktu itu. Teman saya ini namanya Imam Hambali. S1 fisika di UGM. S2 ke Australia mau belajar tentang nuklir. Mau buat eksperimen. Dia mau risetnya lagi mau ke Rusia karena lebih bagus di sana katanya, labnya bagus. Dia anti statistik, dia anti probabilitas. Saya tanya beliau, Mas Imam, berapa menit ke kampus? Dia bilang 15 menit lah.
Pak, saya bilang itu pertanyaan yang sosial, salah jawabannya. Kalau secara statistik nggak bisa begitu, karena jawabannya tergantung naik becak, naik sepeda, naik motor, jalan kaki. Berapa menit ke kampus, tergantung naik mobil kayu atau mobil besi, itu bisa beda-beda. Nah, jadi kami yang sang sosial, ya, keperawatan, kependidikan, tidak harus di lab risetnya, seperti Mas Ima. Jadi kami bisa saja, ya, karena kami riset manusia, nggak ada eksperimental murni. Nah, itu. Jadi orang-orang seperti Mas Imam ini, mereka orang-orang yang fisika, laboratorium, mereka laboratorium memang benar. Jadi sebenarnya riset yang benar itu mereka sebenarnya, eksperimen yang benar. Karena kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya itu bisa terkontrol. Jadi kalau suster, Bapak Ibu nanti riset kuanti, cobalah banyak eksperimen gitu ya. Nah, ya, eksperimen, eksperimen, ya. Kuanti. Nah, gitu. Tapi survei juga bagus, yang penting bisa Kuan- dipertanggungjawabkan. Tapi ini saya kecil Kuali. sekali ini. Kalau penelitian kuantitatif ialah survei, ya, kualitatif itu observasi partisipatif. Nah, Iya. ini harus dipahami. Observasi itu ada dua. Ada observasi partisipatif, ada observasi langsung. Saya sekarang tanya ini, Suster Observasi. Safen. Suster, Pak, kalau observasi partisipatif dengan observasi langsung itu bedanya apa? Masih belum dengar suaranya, belum terdengar suaranya. Ini kita ini online, Suster, online. Iya, Pak. Oke, coba. Jadi Bedanya apa? kalau observasi partisipatif itu, Pak, kita melibatkan keaktifan dari partisipan kita. Tapi kalau untuk observasi apa Langsung? namanya langsung, kita mengamati aja perilakunya mereka. Kita mengamati Begitu, Pak. langsung, yang satunya kita ikut terjun langsung. Betul nggak, Pak? Iya. Hah? Ya, bisa juga. Bisa juga. Ah, ya. 100 ya, Suster ya, Ibu. Jadi kalau Iya, kita Pak. meneliti observasi partisipatif, itu kita dirimu. mengambil bagian di sana. Benar. Kita berpartisipasi, Betul. ya. Tapi kalau observasi langsung, kita hanya mengamati saja, langsung mengamati, ya. Oh, ini mau selesai ya jamnya. Saya tidak mau korupsi waktu. Ini cepat-cepat saja. Penelitian kuantitatif memiliki desain yang jelas, kualitatif cenderung subjektif. Waduh, ini Ibu Indri tambah sakit kepala ini. Hampir 50% ini yang setuju, cenderung setuju ragu-ragu 17%. Waduh, masih ada yang ragu-ragu. Di atas 50% lagi. Nah, ini bahaya nih. Gagal ini mata kuliah. Jadi ada banyak yang mengatakan itu kalau kualitatif itu subjektif, kalau kuanti objektif. Itu pemahaman periode Yang dulu itu. tradisional, kuanti kuali tahun 40-an. Jadi dulu kalau kuanti itu, ingat ya, saya pernah cerita, tahun 1930 itu ada kelompok dari Vienna melawan ajaran-ajaran gereja, ajaran yang tidak empiris ya. Dan gerakan itu melahirkan keputusan di Inggris bahwa pengetahuan disebut ilmiah kalau bisa diangkakan. Sehingga penelitian kuanti itu berkembang dari tahun 1930, skala Likert, skala apa semua itu, ya. Nah, waktu itu kualitatif itu dilihat subjektif karena hanya meneliti sedikit orang. Kalau sekarang ini kualitatif itu tidak subjektif lagi, kita bisa teliti dari UGM tadi. Mereka teliti kesehatan masyarakat di 500 kota di Indonesia. Nah, jadi tidak subjektif lagi. Objektif itu maksudnya kalau di atas 50%, artinya banyak orang yang mengalami. Jadi subjektivitas lagi kualitatif, nah, itu bukan lagi isu yang sekarang. Tapi kalau kelas kita lebih dari 50% masih melihat subjektif, percuma nih in vivo. Saya, nah, in vivo itu untuk menganalisis data yang masif ya. Ya, Ibu Huta Galung tuh ada adik kembar di belakang itu ya, foto itu. Ya, ya. Caleg. Iya, Caleg, iya. Pak. Ya, oke, ini kita Caleg dari selesaikan dulu Bekasi, ini. Pak. Oke. Bohong. Ini yang bagus ini. Kuantitatif tuh empiris, kualitatif bukan studi empiris. Nah, ini bagus ini ya. Ini yang membuat saya bisa lega nih malam ini sedikit. Setuju hanya 29%. Ya, oke lah.
yang setuju 29, cenderung setuju 17 itu berapa? 29. Sangat setuju, sedikit. Nah, ini alhamdulillah ini ya. Ini bagus. Akhirnya ini sudah semakin baik. Karena ada yang bilang begini, kalau empiris itu kuanti aja, kuali itu bukan empiris. Nah, kalau yang kuanti teori, coba kita lihat. Yang setuju berapa? Oh, sedikit juga. Ini bagus. 24% saja. Yang cenderung setuju juga sedikit. Ini bagus. Yang tidak setuju 44%. Yang sangat tidak ini bagus. Ini luar biasa. Saya bisa nggak perlu minum obat ini suster nih malam ini nih ya. Nggak perlu infus ini. Ini bagus ini. Jadi baik kuanti maupun kuali itu berdasarkan teori. Tapi kita yang kuali harus lebih kuat teorinya. Ya, karena apa? Kita mau berhadapan dengan orang nanti wawancara. Nah, kita harus lebih kuat. Jadi kita sudah kuasai teori, konsep, saya mau melihat gimana kenyataannya. Nah, tapi kita tidak menggunakan teori tertentu untuk buat kuesioner, tidak. Jadi kita tetap. Ya. Tapi kalau kuanti ya buat kuesioner itu harus berdasarkan konsep, karena mau membuat hipotesis gitu. Nah, itu. Tapi kalau kualitatif tidak harus membuat hipotesis seperti itu. Jadi kalau kuanti mau membuktikan apakah konsep-konsep itu terdapat di lapangan, ya kita mau membuat hipotesis, ya misalnya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat. Nah ini kita buktikan hipotesis ini. Yang terakhir kuantitatif dapat diukur validitas reliabilitas ya, kualitatif tidak. Wah ini yang setuju 44%. Nah, saya minta satu lagi ya untuk Ibu tadi ya, Bu Yanti. Saya tadi belum tunjukkan bagaimana uji reliabilitas dengan NVivo ya. Silakan coba percepat saja ya. Oke, percepat. Ada dua hal. Nah, di NVivo coba kembali ke dua paper tadi. Atau nggak perlu paper ya, kan ada interview di situ. Kita coba uji korelasi Pearson-nya. Hubungan isinya itu apakah berhubungan satu dengan yang lain. Dengan cara explore, coba pilih explore, di atas lagi explore, lalu kita pilih diagram, paling kanan, Diagram. lalu kita pilih cluster analysis. Nah, oke. Next. Pilih next. Oke, buat similarity, lalu korelasi Pearson ya, lalu select. Coba paper-paper itu, interviewnya. Oke. Select Interview. itu, select di atas, Ini yang di ya? atas, bukan yang di atas. Oh ini. Select, oke. Nah, kita pilih interview, klik tanda positif, lalu pilih centang interview ya. Nah, oke. Pilih oke. Oke. Ya, oke, lalu finish. Nah, coba kita lihat ini Finish. korelasi isi teksnya nih. Nah, wawancara siapa yang berkorelasi dan wawancara yang lain. Nah, ini kan numerik ya. Coba kita pakai yang bulat di atas paling kanan itu. Di atas kanan, ya itu. Kiri dikit. Ini ya, Yang Pak. bulat seperti bola di sebelah kiri. Oh Ya, iya ini. ya itu. Nah, coba ambil yang circle graph paling bawah. Nah, Nih. ya, oke. Nah, di sini kan kalau kita bisa lihat di sini tidak ada korelasi yang tinggi. Tapi kalau mau melihat nilai korelasinya ada di summary itu. Nah, summary itu nilai korelasinya. Ke atas kanan. Yang paling Di Ini ya, bawah Pak. itu ada summary. kanan kan? Oh iya maaf. Ya, itu nilai korelasinya itu di bawah 0,6 makanya tidak ada hubungan tadi. Tidak terkoneksi. Jadi kalau mau melihat isi teks itu kita bisa pakai itu. Tapi uji reliabilitas kita bisa uji juga. Misalnya coba pilih explore untuk uji reliabilitas Yes. di NVivo Explore, lalu kita pilih oke, sebentar, kita pilih query, coba cek query di sebelah Kiri, atas, kiri. kanan, dikit kanan, Nih. bukan, Oh, kanan, matrix coding query. ya di sebelah kiri Kiri. dikit, ya di situ ada pilihan query di Oh situ, ini ya? ya ada pilihannya. Oke, kita pilih
Sebentar, kita pilih sebentar. Di situ ada coding, ada cross steps, coding comparison. Coba pilih coding comparison. Oke, lalu kita coba grup A-nya kita pilih EVI Rif. Oke, pilih salah satu EVI. Oke, pilih oke. Lalu yang kedua, grup B-nya kita pilih coba Wanda. Oke, oke. Pastikan all calls, ganti all calls-nya terlalu banyak nanti. Kita ganti coba yang sikap saja tadi. Pilih oke, all calls, lalu pilih yang di tengah itu. Selected Yang calls. ini ya, Pak. Ya, pilih selected calls. Selected calls saja. Oke. Selected Ulangi lagi. codes yang mana? Selected calls saja. Yang di atas. Oh, Oke. ini. Ya, itu. Lalu Oke. kita pilih calls-nya yang kita Scope. pilih dulu. Pilih calls-nya, select situ. Yang di atas tadi. Di Oh, sebelah kanan ya. yang mana, Pak? Itu udah benar. Kita pilih Ya. select calls, lalu pilih sebelahnya select. Select. Yang Select. Kanan. Kanan. Oh, ini. Oh, ya, maaf. Bukan. Di sampingnya. Satunya lagi. Ya. Nah, Ini situ. ya. 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 Oke. Hanya Ibu Yanti udah capek. Kita ambil saja sikap negatif tadi ya. Negatif. Itu tadi ya. Ya, coba negatif, positif semua itu. Ya. Oke. Pilih oke. 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 Ya, pilih interview saja. Scope-nya interview. Select interview. Ya, sudah benar Interview. itu. Select. Oke. Select Ya, select. Pilih interview. interview saja. Oke, interview. Ya, Ini. oke. Oke ya, Ibu Pak. selalu lebih cepat sekarang ya, udah bagus. Oke, pilih close. Close. Pilih oke tadi ya. Sebentar. Bukan Oke-nya nggak bisa maaf, diklik run tadi. tadi, run. Ulang lagi. Kode comparison. Oke, tolong ulangi lagi. Evi. Oke. Wanda. Ya. Oke, Wanda, oke. Oke, all calls, pilih selected calls. Terima kasih. Oke, ya. Minus negatif. Sebelahnya. Oke. Ya, lalu ya filenya tadi interview saja. Oke. Baik. Ini nggak bisa oke. Nah, pastikan display kappa koefisien, ya, lalu kita pilih run, klik run. Oke. Oh. Nah, ini nilai korelasinya, apa nilai reliabilitasnya ya. Jadi kalau reliabilitas kualitatif beda dengan kuanti. Kalau kualitatif itu apakah konsisten coding si Wanda tadi dengan EVI. Nah, nilai konsistensinya dilihat persentasenya. Nah, usahakan di atas 40%. Nah, itu artinya konsisten mereka dalam melakukan coding. Kalau di bawah 40% itu tidak baik. Oke. Tapi ini artinya penelitinya harus 2 orang, gitu ya, lebih dari 2 orang. Kalau hanya 1 orang, nggak bisa uji reliabilitas. Tapi terkait tadi ya, oke, terima kasih ya, Wianti ya. Oke, saya kira cukup. Pak, 40%-nya lihat di mana ya, Pak? Nah, itu kita lihat di persentase agreement-nya. Itu 98%. Ini ya, Pak. Ya, Yang di ya, agreement. ya. Tapi Kalau kan Ini itu apa, ada Pak? banyak, Pak. ya, Itu kan tapi ada banyak nih yang agreement, ada yang 98, ada yang 100. Kalau dia yang di atas 40 gitu ya, Pak, yang kita lihat ya. iya, betul. Nah, itu menunjukkan itu berarti reliabilitasnya baik. Ya, berarti baik si A. Coba kita kalau perbesar agreement-nya itu, kalau perlebar itu kita bisa lihat bahwa baik si A maupun si B setuju bahwa ungkapan itu masuk di kategori mana. Oke, ya. Ini apa? Ya, itu ya. Itu semua Dan Barbara itu jadi coder 2 orang tadi, Wanda dengan ini mereka coding terhadap Barbara dan mereka sepakat. Jadi 98% ya mereka sudah sepakat jadi melakukan coding yang sama. Dan apakah itu memang harus yang kita pakai Wanda sama Every itu, Pak? Karena tadi kan saya lihat ada beberapa option itu. Ada 4. Iya, kapan kita kenapa kita harus pakai yang berdua itu, bukan yang lain gitu, Pak? Nah, itu ada kappa tadi ya, kita pakai uji kappa ya. Ya, jadi kappa dan uji kappa.
kapan kita laporkan nilai kappa dan kapan kita laporkan persentase agreement-nya. Nah, itu penting. Jadi dalam proses coding, kadang ada satu ungkapan, gitu ya, satu ungkapan, kita bisa masuk di beberapa codes. Ya, bisa masuk ke negatif, bisa masuk ke, tapi mungkin itu tidak pas ya kalau negatif positif. Tapi ada satu ungkapan itu bisa memiliki dua arti. Nah, kalau dalam proses coding seperti itu yang kita laporkan itu persentase agreement-nya saja. Tapi kalau pakai uji kappa ya sama nilai 0 sampai 1, itu artinya satu ungkapan itu nggak bisa ke beberapa codes. Gitu. Ya. Nah, jadi kita pakai nilai kappa 0 sampai 1. Baik, saya pikir itu nilai kapanya ada di situ ya. Coba saya share sedikit sehingga saya mau akhiri seperti ini ya. Jadi pernyataan tadi uji validitas ini penting karena nanti kuesioner pun yang disebut validitas di kuesioner itu hanya validitas instrumennya aja, validitas kuesioner. Tapi kualitatif ya validitas proses seluruh penelitian. Nah, demikian juga reliabilitas ya. Baik, silakan ya. Semoga Suster ya, Bapak Ibu ada gambaran singkat ya mengenai ini. Kalau NVivo ini bisa 1 minggu nggak akan selesai, banyak sekali fiturnya. Nah, kita nggak sempat kalau data dari Twitter itu dimasukkan ke NVivo gimana, kita capture data dari YouTube ya. Nah, karena kita nanti tahu datanya kalau tesis itu data-data primer saja. Tapi kalau di dunia bisnis penting itu capture data-data dari Facebook. Ya, kita bisa ya ambil Twitter suami, istri, itu ya, teman, itu ya, Facebooknya. Kita lihat isinya apa nih, kita bisa lihat. Kita bisa baca isi dari sosial media. Kalau dulu orang-orang ya Amerika harus pakai jasa khusus untuk capture data-data pribadi. Tapi dengan banyaknya software ya mereka bisa menggunakan ini. Tapi saya senang ya nggak banyak nggak ada yang ngantuk ya, bertahan ya. Dan saya ucap terima kasih khusus nih ya sama Ibu Yanti ya, Ibu Yuyun, semangat bertanya ya, semoga skripsi tesis ya, tesisnya lancar ya, pakai mixed methods atau Saya juga kuanti dong, Pak. kuanti kuali juga sama ya, Ibu Ocha, semangat terus ya. Eva dong, Pak. Terima Kalau kasih, tidak ada Pak. pertanyaan kita Pak, akhiri satu dulu lagi, Pak. sampai di Boleh, sini. Pak. Terima Pak, kasih. satu lagi Saya boleh suami nanya, Pak. tugas ini, Pak. Ini. Pak, satu lagi Silakan, boleh silakan. nanya nggak? Silakan. Jadi kalau untuk kualitatif itu kita untuk nguji VR-nya hanya bisa pakai NVivo ya, Pak? Oh, itu ada banyak software kalau kualitatif Oh. ya. Ada Atlas ya, yang saya tidak pernah belajar itu. Atlas juga ada beberapa lagi yang lain. Nah, itu bisa. Sama seperti kuanti, ada SPSS, ada juga apa ya, Smart PLS, ada Amos gitu. Saya hanya kuasai SPSS dan Amos untuk kuanti, kualinya NVivo. Nah, saya pikir cukup untuk riset-riset saya mixed methods. Dan apakah itu memang harus setiap kualitatif diuji, Pak, VR-nya? Bagaimana? Apakah setiap penelitian kualitatif harus diuji VR-nya? Diuji Karena kan apa? dia validitas reliabilitasnya, Pak. Karena kan dia bukan Okay. menginiin instrumen kan, tapi kan keseluruhan proses itu kan, Pak. Iya, perlu itu. Jadi kalau kuanti dan kuantitatif kan kita uji validitas butir dengan analisis faktor ya. Kalau uji reliabilitasnya dengan Cronbach's alpha. Kalau kita pakai SEM, kita naik lagi reliabilitasnya pakai composite reliability, gitu ya, pakai FEE. Lalu untuk measurement modelnya kita pakai loading factor ya, confirmatory analysis. Karena fokusnya di kuesioner saja. Ya, butir-butir itu apakah mengukur apa yang kita mau ukur. Saya mau tahu berat badan Ibu Marina. Kalau saya tanya, Bu Marina apa bintang zodiak Ibu? Nah, itu pertanyaan tidak valid, kan?
tidak mengukur apa yang mau diukur. Jadi indikator-indikator tadi harus bisa mengukur konsep apa yang mau itu. Tapi kalau kualitatif, validitasnya kan diganti ya, tidak pakai istilah validitas, tapi kredibilitas. Oke. Riset yang kredibel. Jadi kita pakai teknik triangulation. Jadi tidak hanya FGD, tapi juga wawancara mendalam. Ya, jadi tidak hanya wawancara satu orang, tapi juga beberapa orang. Jadi supaya nanti cross case analysis tadi, komparasinya bisa terlihat. Sehingga penting. Nah, jadi kalau validitas kualitatif kita harus rekam, lalu juga cerita secara lebih detail berapa jam wawancaranya, supaya apa? Ya, supaya orang percaya, orang nanti bisa transfer lagi ya, orang nanti bisa ngerti, oke, konteks penelitian kualitatifnya seperti ini, harus lebih detail. Dan interpretasinya, kenapa direkam, supaya nanti kita jangan salah interpretasinya. Jadi kalimat-kalimat itu, kalau kita hanya pakai catatan, selama wawancara kan kita nggak ada kutipan langsung, nggak ada transkrip. Nah, sehingga nanti tidak kredibel risetnya, trustworthiness-nya diragukan. Ya, dependabilitas, transferabilitas. Orang nanti tidak bisa mengkonfirmasi penelitian kita kalau kita tidak menjelaskan secara detail penelitian di mana, kriteria purposifnya, kriteria inklusi, eksklusinya seperti apa. Nah, jadi penting ini ya. Kalau reliabilitas tadi tidak wajib karena rata-rata kalau S2 kan hanya satu orang peneliti. Ya, sehingga tidak bisa. Tapi paling tidak ada cara-cara lain untuk reliabilitas penelitiannya. Ya, audit trail kalau kerja di NVivo ada logbook kan, kerja di NVivo nanti tahu proses kerjanya. Tapi kalau kita tidak pakai software nanti orang kalau audit trail itu nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya Ibu Sinta ya, bagus-bagus pertanyaannya. Cukup dulu ya, kalau nanti yang berat-berat tanya Suster Safi aja kalau berat-berat ya. Waduh, Yang Bener ya, ringan-ringan Sus? itu saya. Masih adakah satu lagi atau cukup? nanti saya belajar khusus sama Bapak, Bah. Boleh, boleh. Nanti Suster datang dari Kalimantan ke Saya mau Jakarta. penelitian kualitatif, Pak. Oke, bagus. Jangan kualitatif saja, mesti perlu Oh, pintar mix. bodoh-bodohin orang ya. Nah, Iya, mix bohongin method orang. Pakai berarti. survei juga. Kan gampang Semoga survei. bimbingannya sama Bapak. Oh, Nah, survei kan mudah ya. Kita sebar kuesioner, uji, ya ada statistik. Sehingga nanti kalau suster kepala rumah sakit, kepala keperawatan tahu tuh kalau ngerti sebarin kuesioner. Oh, gini analisisnya. Kayak gitu ya. Oke, baik. Saya pikir cukup dulu ya. Udah 3 kali pamit saya nih. Nah, tapi semuanya bagus ya. Semangat ya. Ini ada Ibu Sinta. Oke, baik. Selamat malam ya semuanya. Sampai Izin bertemu foto dulu lagi. ya, Pak. Oh, oke, Foto oke. dulu, Terima Pak. kasih. Silakan Bu Yanti. Foto. Tolong pasang Boleh senyumnya buka yang bagus kamera. ya. Buka kamera, ada 2 slide, senyum aja terus ya. Boleh. Ya. Oke, senyum, foto Ada pertama, ada smile. ikon khusus kah? Kalau S2 ya 1,5 tahun ya. Oh, 2 tahun ya? Ya. 2 tahun ya. 1,5 tahun, Oh, Pak. 1,5 tahun jangan harusnya 2 sih, lama-lama. Pak. Yang ditambahin, Pak. Iya, iya. Oke, izin foto ya. 1, 2, Oke. 3. Oke. Kak Foto Evan nih, pertama. boleh lah. Terima Oke, kasih. foto. Ya, Sebentar, Pak. selamat. Slide Oh, kedua belum. ada lagi. Slide kedua belum. Oke, slide kedua. Silakan buka kamera. Bapak udah Oh, pamit kelima loh. oh, Smile. iya betul Ibu Sen, betul. Ah, Iya, ya oke. kan Pak. Oke, Ya, mana sudah. jempolnya, Terima jempolnya? kasih. Ya, jempol Wah, Pak. makasih Pak Selamat Bando. malam Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.